Anak ini sejak lahir sudah memiliki sepasang mata yang ajaib. Meskipun pemilik kasino mengubah posisi gelas, tidak bisa lolos dari mata ajaibnya. Saat gelas jatuh, anak itu menoleh dan menunjuk angka 3. Saat itu, sang ayah masih mengira anaknya hanya bermain-main. Siapa sangka ketika pemilik kasino membuka gelas, angka yang keluar memang angka 3. Ayah tidak percaya melihat anaknya, merasa anaknya hanya beruntung. Siapa sangka ketika pemilik kasino mengganti posisi gelas untuk kedua kalinya, anak itu kembali menunjuk angka 3. Saat pemilik kasino membuka gelas berikutnya, gelas nomor 3 sekali lagi adalah yang benar. Saat itu, ayah tidak bisa percaya melihat anaknya. Kemudian dengan sikap percaya diri, ia bersiap untuk bertaruh mengikuti anaknya di putaran berikutnya. Saat itu, anak terus menunjuk angka 3. Ayah tidak banyak berpikir dan langsung bertaruh. Ketika pemilik kasino membuka setiap gelas, dadu benar-benar berada di dalam gelas ketiga. Ayah sangat senang melihat itu, terus memuji anaknya. Saat itu, pemilik kasino di sebelah juga menyadari bahwa anak kecil ini tidak biasa. Jadi kali ini dia bersiap untuk bermain curang. Saat mengubah posisi gelas, ayah sengaja memperlihatkan dadu agar anak melihat. Awalnya berpikir bisa menipu matanya. Tidak disangka ketika pemilik kasino mengubah posisi 998 sekalipun, anak itu masih menunjuk cangkir nomor 3. Ayah melihat itu dan memasang semua uangnya, orang-orang di sekitarnya juga ikut serta dan bertaruh semua uang mereka. Saat itu, pemilik kasino panik, karena jika kali ini semua orang bertaruh dengan benar, dia akan harus membayar sampai bangkrut, didorong oleh semua orang. Pemilik kasino gemetar saat membuka cangkir, ketika dia membuka yang ketiga, dadu benar-benar berada di bawah nomor 3. Pemilik kasino langsung roboh, sementara ayah semakin bersemangat berdiri, tak henti-hentinya memuji anaknya. Ini hanya bakat alami dari dirinya sendiri. Siapa yang tahu bahwa anak ini bukanlah anak biasa, melainkan anak yang dikaruniai bakat khusus. Cukup melihat anak ini dan berteriak di tengah kerumunan. Maka hari-hari Anda selanjutnya akan sukses dan penuh keberuntungan. Dalam sekejap mata 20 tahun berlalu, anak kecil dulu telah menjadi seorang pria tampan. Namun sejak mengetahui hal itu, dia tidak lagi menggunakan penglihatan khususnya untuk mencari uang dengan cara curang. Dan tidak mengungkapkannya kepada siapapun, bahkan istri pun tidak tahu. Namun hanya pada hari ini di pesta ulang tahun pemilik kasino, pemuda itu melihat sekelompok orang, seorang direktur miliarder sedang bermain kartu, dan wanita pengaturannya telah hilang. 3 miliar chip hanya tersisa 800.000, jika semuanya hilang. Maka dia tidak hanya akan kehilangan 20% saham perusahaan tetapi juga harus menjadi istri sah dari pemilik kasino. Pria dengan mata alami yang tajam, segera menyadari tipu daya beberapa orang. Untuk mencegah direktur wanita tertipu, dia langsung maju dan memasang semua chip miliknya. Wah, siapa orang ini? Sangat berani campur tangan dalam permainan para bos besar. Pemandangan ini membuat semua orang di sekitar terkejut. Mereka saling menyalahkan pria itu dan mengatakan bahwa dia hanya seorang desa. Berani campur tangan dalam permainan para bos besar. Melihat seorang desa ikut campur dalam permainan, direktur pria yang sedang bermain langsung marah dan meminta dia segera mundur. Para direktur wanita lain juga terus-menerus mengkritik pria itu untuk tidak campur tangan. Jika tidak, dia tidak akan melihat matahari besok, bahkan istri setia pun berlari kembali untuk menasihati dia agar tidak campur tangan. Mengatakan bahwa semua orang yang duduk di sini adalah bos besar dengan kekayaan miliaran. Bukan orang yang bisa kita campuri, tapi si pemuda berkata, dia tidak bisa melihat orang lain membuli bosnya. Dia bahkan tahu cara membuli bosnya. Mereka telah membuli bosnya, menurut pandangan mereka apa dia? Dia pikir dia seperti ayah mereka. Anjing bodoh yang tidak tahu malu. Si gila ini. Berani mengatakan begitu, ini bukan tindakan bunuh diri kan? Meskipun si pemuda terus-menerus dilecehkan oleh orang di sekitarnya, kepercayaan dirinya masih mendapatkan kepercayaan dari bos wanita. Langsung memutuskan untuk membiarkan si pemuda mewakili dirinya dalam bermain kartu. Dan agar para bos lain setuju, dia bahkan sengaja menambah 10% saham perusahaan. Siapa sangka ucapan ini langsung menimbulkan cacian dari penonton yang menonton pertunjukan. Mengatakan bahwa bos ini pasti ada masalah mental, tapi malah membiarkan seorang petani ikut bermain kartu. Jelas-jelas memberikan saham kepada orang lain. Wanita muda, kamu pasti ingin melakukannya, kan? Kiu Teng, pinjam sedikit keberuntunganmu. Bantu saya bermain. Melihat direktur wanita mengundang seseorang untuk membantu, direktur pria yang sedang bermain kartu berkata bahwa dia juga ingin mengundang seseorang. Namun pemuda itu dengan percaya diri berkata bahwa tidak masalah, siapapun yang datang pasti akan kalah. Baiklah, jika begitu, saya tidak akan ragu lagi. Jadi saya akan mengundang Diep Tehung untuk membantu kami bermain satu putaran. Ini adalah kepala keamanan dari perusahaan Huangti. Semua orang terkejut ketika mendengar nama Diep Tehung. Semua orang yang menonton di lokasi sangat terkejut. Karena orang yang mereka ingin undang adalah Dewa Judi terkenal Asia Diep Tehung. Dewa Judi telah tiba. Dewa Judi, bantu aku bertemu sekali. Wakil Direktur. Melihat direktur pria benar-benar berhasil mengundang Dewa Judi, kerumunan menonton pertunjukan dengan cepat mengejek pria itu. Mengatakan bahwa jika kamu bisa,
memenangkan satu chip dari Dewa Judi. Mereka akan memasukkan kepala mereka ke dalam toilet dan membuang air. Bahwa jika kamu menyerah sekarang masih sempat. Melihat semua orang bicara begitu asal, pria itu marah meminta mereka mulai segera. Namun di meja miliknya hanya ada 800.000 chip. Dewa Judi menolak untuk bermain dengan dia. Melihat situasi seperti itu, pria itu menyatakan ingin bertarung satu putaran menentukan kemenangan atau kekalahan dengan dia. Dan bahkan mempertaruhkan nyawa sendiri. Seketika kata-kata ini terucap, semua orang terkejut. Sedang santai, apakah kamu gila? Kamu begitu tapi mempertaruhkan nyawa sendiri. Jika kamu ingin menentukan kemenangan atau kekalahan dalam satu putaran, maka cukuplah sederhana. Lanjutkan bermain blackjack dengan 31 poin. Layani. 6 kartu, kamu dulu atau aku dulu? Aku mempertaruhkan nyawa. Aku dulu. Aku memiliki lebih banyak chip darimu. Jadi aku duluan. Baiklah. Jadi kamu dulu. Bagaimanapun juga, aku akan menang. Jika aku tidak salah tebak. Kartu kedua saya adalah 5 poin. Tarik kartu. Kartu wajah sudah 5 poin. Masih berani melanjutkan menarik kartu. Dan tanpa ragu. Pastinya dia sudah yakin akan kemenangan. Jika aku tidak salah tebak. Kartu ini masih 5 poin. Tidak tahu apakah itu 10 poin. Atau satu kartu as. Jika tidak mungkin menarik kartu seperti itu. Mengambil kartu, tapi ini kartu 2, sudah mencapai 21 poin. Oh, 21 poin. Memang layak sebagai pemain handal. Harus bagaimana sekarang? Giliranmu sekarang. Tuan Qi, jika Anda kalah sekarang, saya bisa membiarkan Xiaolong beristirahat. Memberi Anda kesempatan. Dia dan dia benar-benar mirip. Berbicara. Keduanya memiliki perasaan superioritas. Menepuk bahu. Kesalahanmu memberiku kesempatan. Kamu tidak menghargai. Pemain handal sudah mencapai 21 poin. Sedang menguasai kemenangan. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa membalikkan keadaan. Tarik kartu. Beruntung sekali, Anda punya satu kartu K. Tapi, kartu terakhirmu bukan A. Saya punya 2 kartu 5 di sini. Apakah Anda ingin bermain keras? Ya, bermain keras. Bagaimana mungkin? Tarik kartu, tidak perlu melanjutkan permainan. Kartu Anda sudah habis. Begitu sudah selesai. Hanya seperti itu saja berani bermain kartu dengan dewa kartu. Sungguh seorang yang tidak berguna. Tidak mungkin. Bagaimana T bisa menang? Semua ini karena dia diam sendiri. Tapi kartu terakhir Anda bukanlah A. Tarik kartu. Saya sudah bilang bahwa kamu sudah menang. Masih berpura-pura. Bagaimana kamu tahu saya sudah menang? Tidak mungkin, kamu benar-benar tahu kartu terakhir saya. Lanjutkan, tidak perlu melanjutkan permainan lagi. Kartu terakhir kamu adalah kartu 6. Kartu kamu sudah menang. T santai. Jangan tidak berani bermain. Tidak berani kalahkan. Kartu kamu jelas sudah menang. Kamu masih berpura-pura. Menarik, bukan? Lanjutkan. Sebentar lagi kalian akan kalah. Kartu sudah habis tapi masih berpura-pura. Aku pikir kamu punya keahlian. Ternyata hanya begitu. Benar-benar membuatku kecewa. Apakah kita benar-benar akan kalah? Aku santai. Atau, kamu bunuh diri sendiri. Aku tidak tertarik membunuh seseorang. Kotoran seperti kamu tidak akan kotori tanganku. Aku belum membuka kartu. Bagaimana semua orang bisa berpikir aku sudah kalah? Nama belakang T, kamu pura-pura apa? Aku ingin melihat kartu terakhirmu. Jika kalah, aku tak ragu untuk memutar lehermu sendiri. Jadi, perhatikan baik-baik. Bukan begitu, kan, T? Dengan begitu, situasi bisa berbalik. Bagaimana mungkin? Kartu terakhirnya adalah 6 poin. Tidak mungkin, kamu curang. Curang? Apakah Anda benar-benar seorang dewa judi? Atau hanya seorang pecinta film perjudian? Bagaimana bisa begitu? Dewa judi benar-benar kalah. Saya tidak bisa salah ingat. Kartu terakhir Anda tidak boleh bernilai A dan Anda juga menantang saya untuk posisi keempat. Ingatlah kartu. Berapa banyak kartu yang Anda ingat dalam set ini? Selain itu, akhirnya apakah Anda menganggap saya sebagai pesaing Anda? Kartu berikutnya adalah 3 wajik. Kartu ke-7 adalah keriting. Kartu ke-22 adalah 4 hati. Ya Tuhan, Anda benar-benar terlalu hebat. Hanya seorang pemain kartu, sungguh menakjubkan. Mengapa? Mengapa begitu? Pada akhirnya, mengapa harus bersaing dengan Anda? Bukan untuk Anda konfirmasi, apakah Anda ingat kartu itu? Manusia, kadang-kadang tidak bisa dipercaya. Mata kita, apa yang kita lihat, tidak selalu nyata. Saya kalah.